Dulu waktu gue di sekolah, jajanan katanya cuma itu-itu aja. Mie ayam, bakso, atau nggak paling sedikit elitnya, soto nasi plus cemilannya itu mie lidi. Dan di zaman sekarang, jajanan banyak banget jenisnya. Ada warung nasi, mie dinosaurus, KFC palsu, jasuke, corndog, udah mirip kayak kuliner ya. Tapi cemilan dulu itu paling mantap dah. Gara-gara cemilan dulu itu gede-gede semuanya. Sama, biasanya ada hadiahnya juga. Momogi dulu itu panjang, tebel, banyak bumbunya. Sama, taruh dulu itu ada hadiah uang 2.000 di dalamnya. Dan gue selalu kocokin sekaligus dengerin semua taruhnya. Kalau gue denger suara ada beda dikit aja, gue langsung tahu isi itu ada hadiah. Baru gue beli taruhnya. Dan waktu itu gue ngerasa nemuin perputaran makanan gratis setiap harinya. Kalau di zaman sekarang cemilan itu gak ada hadiahnya kayak gituan. Paling yang enaknya itu banyak banget rasa makanannya. Dari cilok pakai bumbu kacang, cireng pakai saus cabe, sama paling bakso goreng. Dan gue juga pengen ngomongin mainan jajanan juga. Dulunya itu gue suka banget beli mainan Angry Bird tempelan. Cara mainnya itu cuma sentil doang kayak main kelereng gitu. Cuman game asli itu bukan gituan. Tapi koleksi Angry Bird yang keren atau yang langka kayak gacha game gitu ya. Kalau ketemu yang bagus langsung pada pamer Angry Bird-nya. Dan ada loh temen gue namanya Jeffrey. Dia itu orang kaya. Jeffrey ini dia koleksiin Angry Bird-nya. Ada mungkin kali 100 lebih. Sampai bawa koper khususnya isinya cuma Angry Bird doang. Dan kopernya itu hampir pernah kena sita sama guru. Muka Jeffrey dari senang sama sombong langsung lesu dari tempat. Tapi hebatnya Jeffrey itu udah dapat ancaman kayak gitu, besoknya dia masih bawa itu Angry Bird-nya. Hebat ya si Little Jeffrey ini. Kalau di zaman sekarang, mainan itu pasti rata-rata game HP semua kayak ML atau enggak Genshin Impact. Tapi gue juga lihat ada mainan fisik yang namanya lato-lato. Seriusan, dah, gue benci banget sama ginian. Berisik banget. Apalagi pas pulang sekolah. Gue lagi kepengen ya, lagi jajan juga di abang-abang di pinggir jalan. Terus ada anak sekolah keluar, semuanya lato-lato. Ada kali 5 atau 7 anak kecil mainin bareng-barengan. Sampai gue nggak bisa dengar abang bata gue ngomong apa. Jadinya gue pakai bahasa tangan sama abangnya. Sama ya, sepupu gue itu pernah kena razia lato-lato. Mungkin dikarenakan dia itu terlalu lama dan berisik mainin lato-latonya. Jadinya disita kali sama gurunya pas lagi jam istirahat. Oh iya, ngomong-ngomong tentang guru sekolah ya, dulu guru itu suka banget hukumin murid-muridnya pakai hukuman fisik. Ada yang disuruh push up, dilemparin spidol, dan buat murid cowoknya itu kebanyakan dipotong rambut gratis sama gurunya. Dan hukuman yang paling sering guru dulu itu lakuin, hukumin murid yang berisik banget di kelas. Itu suruh berdiri di depan kelas, terus pegang telinga kayak monyet gitu. Gue paling benci banget sama nih hukuman. Gara-gara gue dihukum dengan alasan yang paling gak jelas. Bayangin dah, kondisi kelas gue kan itu lagi berisik banget, udah kayak kebun binatang. Terus guru gue teriakin hukumin gue gara-gara berisik. Padahal yang lainnya teriak game, main rambut, atau jadi salon. Dan dari semuanya itu gue yang disalahin. Gue bingung dalam hati, kenapa gue? Yang lainnya kagak. Terus gue mau nanya, tapi gara-gara gue liat muka guru yang ngamuk. Ya gue langsung ikutin aja kata-kata dia jadi monyet di depan kelas. Karena lu nanya guru di kondisi dia lagi marah, adanya dia jawab itu muridnya kurang ajar atau nggak sopan. Dan juga ada hukuman yang paling sering gue lihat, murid yang seragam kurang lengkap pas upacara. Kayak nggak bawa dasi, topi, nggak pakai ikat pinggang, sama salah kaos kaki. Hukuman biasanya bakal dihukumin antara disuruh keliling lapangan 3 kali, atau disuruh push up sampai 100 kali, atau nggak dijemur di lapangan sampai 1 jam. Kalau guru zaman sekarang hukuminnya pakai hukuman mental ke murid-muridnya. Kayak dikasih tugas tambahan, disuruh rangkumin materi pelajaran, dan yang paling sering kena hukumannya disuruh tulis saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. 2 lembar bolak-balik. Gue juga pernah nih kena hukuman kayak ginian. Tapi lebih parah, waktu itu gara-gara gue sering telat masuk kelas, gue dapat hukuman tulis berjanji tapi ditambahin lagi. Kalau nggak ada di meja gurunya sebelum isat ditambahin lagi 2 lembar. Gue kaget pas dengerin tambahannya lagi. Gue langsung cepet-cepet nulisnya sampai jari gue pegel. Gara-gara itu 30 menit lagi gue baru mau istirahat. Terus pas gue udah selesai, dia ancam sama guru. Kalau telat lagi ditambahin 3 kertas bolak-balik. Tapi ya gue bersyukur gue dapat hukuman ginian. Karena pas gue lagi pengen nyontek, skill nulis copy paste gue itu meningkat dengan cepat. Apalagi pas udah mau detik-detik ngumpulin kertas ulangannya. Dan gue juga pernah kena hukumannya dikasih tugas tambahan. Tapi gue bilang hukuman ini paling gampang dari yang lainnya. Karena tugasnya itu PR yang bisa gue nyontek dari internet. Bahkan ya, guru gue aja udah buat soal PR gue aja lihat di internet. Plus kata-katanya gak ada yang diubah. Tinggal di copy paste aja. Emang ya, sifat guru gue itu gak pernah ngaca. Udah sering ngomong ke gue kalau gue itu males sama tukang nyontek. Gue ngerasa ya, sifat guru zaman sekarang kok lebih banyak bacotnya daripada jelasin materinya ya. Kayak salah satu guru bahasa Inggris gue yang gue kenal ya. Dia itu selalu ngomongin masalah kehidupan dia sehari-hari. Di kelas selalu bandingin kehidupan murid sama guru. Dia bilang harusnya kamu itu bersyukur sama kehidupan kalian semua yang sekarang. Lebih bagus daripada ibu sama masalah keluarga
menjaga dia juga. Dan paling parahnya itu masalah drama pacaran dia. Itu gak bakalan habis-habis dia ngomongin pacarnya. Bisa habis 2 jam cuma buat dengerin drama dia doang. Saking bingungnya gue, ini mah bukan guru bahasa Inggris, tapi guru drama. Kalau dulu sifat guru nggak kayak ginian. Rata-rata guru dulu itu kebanyakan guru killer dan ada juga guru yang sabar ngajarnya. Guru killer dulu itu paling killer daripada guru killer yang sekarang. Dulunya bakalan hukumin murid ya pakai ekspresi marah besar plus dikurangin nilai sikapnya. Pas dia ada di kelas, jadinya semuanya pada diem. Sampai gurunya keluar terus lanjut berisik lagi. Sama ya, nilai sikap itu bisa jadi faktor besar naik kelas atau turun kelas. Makanya pada diem semua. Untungnya ya gue nggak pernah nilai sikapnya dikurangin. Sama ya, ada guru nenek-nenek yang sabar ngajarin muridnya. Bahkan gue bilang, baru pertama kali gue ketemu guru yang bener-bener guru. Karena dulu waktu SD gue nggak pernah suka MTK. Terus jadinya suka MTK gara-gara diajarin sama guru nenek itu. Dia selalu ngasih banyak contoh dan juga gampang diingat juga lagi. Malah gue bilang ya, semua pelajaran diajarin sama dia jadi lumayan gampang. Tapi gue sekarang jadi benci sama MTK pas muncul rumus X hina itu. Yang bakalan gue inget cuma rumus yang diajarin sama nenek itu doang. Sama satu hal yang pasti ada di sekolahan itu, bully. Dulunya bully itu selalu mukul orang atau bercandain orang sampai orangnya nangis. Dan gue juga pernah lihat kasus bully di sekolahan gue. Dan gue nggak mau ikut campur sama mereka ya. Jadinya gue cuma jadi penonton aja. Kasusnya itu ya, teman kelas gue dibully sama kelas sebelah. Anggap aja nama teman kelas gue itu Joffrey. Tiap kali dia lagi istirahat, gue selalu lihat dia di tangga dimainin terus sama teman kelas sebelah gue. Kayak dipegangin perutnya, goyangin perutnya, kocokin perutnya. Intinya semua tentang perut dia. Gara-gara si Joffrey ini gendut banget. Kalau gue bilang di umur sekitar SMP aja, dia udah nyampe sampai 100 kilogram lebih. Mungkin gara-gara itu dia jadi sasaran empuk buat tukang bully sebelah kali ya. Terus dia sampai pernah nangis gara-gara dibully dan langsung kapor ke gurunya. Untungnya gurunya langsung kasih kehukuman ke tukang bulinya. Dan ada lagi kasus bully lagi di sekolah gue. Gue baru sadar nih pas gue di zaman SMP banyak banget kasus bulinya. Untungnya gue nggak pernah kena bully ya. Atau mungkin gue juga ngebully orang lain tapi gue nggak pernah sadar diri aja. Kasus bullying itu ada lagi di kelas sebelah gue. Namanya Jiji. Tukang bullying Jiji itu ada 3-6 orang. Dan si Jiji ini pernah dilempar ke tong sampah. Pas si Jiji masuk ke tong sampah, guru langsung keluar dari kelas ya. Langsung dimarahin semua tukang bullyingnya Jiji. Tapi ya hebatnya nggak kena hukuman tukang bullying si Jiji. Gue bingung kenapa ya. Mungkin gurunya itu udah pernah kasih hukuman ke mereka, tapi mereka nggak pernah belajar kali ya. Kalau di zaman sekarang, tukang bully itu kebanyakan gunain mental buat senang-senang. Kayak ngeledekin orang lain, selalu sebarin rumor palsu, dan panggilin nama hinaan. Paling simpelnya, orangnya itu toksik dah. Dan cara buat lawan bully kayak ginian, paling cuman kacangin aja, atau enggak lu bully balik dengan cara bully sendiri. Kalau bullynya suka panggil nama hinaan lu hina balik aja pakai nama hinaan mereka. Menurut gue, ini paling lebih ampuh daripada kacangin bullynya. Intinya, gonggong siapa yang paling keras sama paling mantep itu yang menang ya. Dan gue mikir-mikir, kenapa ya sekolah dulu sama sekarang itu perubahannya jauh banget? Kalau menurut gue, gara-gara faktor teknologi dan ekonomi yang berkembang cepat. Kalau teknologi itu bisa selalu jawab pertanyaan kita. Kayak selalu nanya sama abang Google, nanti abang Google jawabin. Juga ubahin sosial kita. Karena ada akses internet yang lebih gampang, jadinya lebih banyak orang yang bisa ngobrol jauh-jauhan. Dulunya itu internet susah diakses. HP aja masih belum bisa buka Google. Jadinya guru itu jadi tempat sumber pengetahuan. Sama kalau pengen ngobrol sama orang, harus ketemuan. Dan kalau ekonomi itu, faktor buat jajanan sekolah yang berubah drastis. Dulu itu kurang jenis, mau makanan atau mainan, dan sekarang itu lebih banyak variasinya. Sama sebutan yang aneh-aneh itu muncul gara-gara tren di internet kali ya.